Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita berikutnya mengenai kebiasaan umum di Jepang dan juga di Indonesia. Kita masuk ke slide yang pertama. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar seorang anak yang sedang menerima sesuatu dari ibunya. Tapi ini berlaku umum ya minasan. Kita lihat dalam konsep memberi dan menerima. Ini kadang-kadang kalau di Indonesia tentu saja ya, semenjak kecil biasanya kita diajari untuk menggunakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Ini berdasarkan kebaikan dan value-value yang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana dengan di Jepang itu sendiri? Jika di Jepang, ini tidak terlalu berlaku, minasan. Jadi, apabila menerima atau memberi, penggunaan tangan kiri juga sifatnya produktif atau sering dilakukan. Sehingga harapannya ketika nanti bertemu dengan orang Jepang dan orang Jepang itu memberikan sesuatu dengan tangan kiri, kita tidak lagi kaget. Kenapa? Karena kita tahu ternyata di Jepang penggunaan tangan kiri untuk memberikan atau menerima sesuatu itu lebih produktif. Kemudian kebiasaan umum di Jepang berikutnya, tidak ada budaya ladies first. Mungkin kita sering mendengar istilah ladies first atau perempuan lebih dulu. Kita lihat situasinya ada di densha atau di kereta api. Kalau minasan lihat siapa cepat dia dapat ya. Artinya ketika laki-laki duluan maka dia harus duduk. Walaupun memang ada bagian yuseng misalkan seperti itu atau bagian prioritas bagi ibu yang hamil, untuk orang tua ataupun yang penyandang disabilitas. Tetapi untuk aturan umum tidak ada ladies first. Maka kalaulah wanita itu harus berdiri karena sebelumnya laki-laki sudah duduk duluan, maka dia harus berdiri. Selama apapun, sejauh apapun, dia harus berdiri. Dan laki-laki pun tidak ada rasa bersalah. Ah, kenapa itu perempuan berdiri? Sebaiknya saya berikan kursi. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya tidak ada ladies first kecuali untuk yuseng ataupun prioritas. Selanjutnya, kebiasaan berikutnya adalah penggunaan tisu toilet. Saya pribadi sebagai orang Indonesia untuk urusan ini tentu saja menyukai hal-hal yang berbau dengan air. Tetapi bagi orang Jepang, penggunaan air terlebih di toilet itu lebih ke kotor. Ketika ada air berceceran itu kotor dan juga tidak bagus. Mereka tidak menyukainya. Oleh karena itu, yang digunakan adalah tisu toilet. Sehingga minasan persiapkan dari sekarang, seberapapun minasan tidak suka penggunaan toilet, siap-siap. Di sana lebih bersih penggunaan tisu ketimbang air, apalagi sampai berceceran. Baik, selanjutnya adalah kebiasaan mandi di ofuro. Jadi orang Jepang seperti kita ketahui, beberapa itu memang tidak suka mandi pagi. Jadi mandi paginya lebih ke mungkin sikat gigi ataupun cuci muka. Mandinya adalah setelah beraktivitas. Misalkan sore ataupun malam, ya. Kalau sudah berkeluarga, biasanya nantinya itu akan masuk ke ofuro ya atau bathtub. Berendam kemudian nanti relax karena seharian sudah beraktivitas sangat lelah begitu. Kemudian masuk ke ofuro. Nah, ternyata minasan, air di ofuro itu memang tidak boleh dibuang. Artinya, kalau satu keluarga, maka air itu untuk satu keluarga. Misalkan keluarganya ada 5 orang, plus suami dan istri. Maka itu dipergunakan untuk kelima-limanya. Namun sebelumnya harus bersih-bersih terlebih dahulu ya. Jadi ada urutannya, biasanya otosang dulu, ayah, kemudian ibu, kemudian baru misalkan kakak, adik, dan kemudian adik yang paling kecil. Tapi kadang-kadang ini juga negotiable ya, atau bisa diubah ya. Umumnya seperti demikian. Maka bersih-bersih terlebih dahulu, kemudian urutannya seperti tadi. Ayah dulu masuk ke ofuro, kemudian setelah itu ibu, kemudian setelah itu anak-anaknya. Jadi jangan sampai minasan membuang air untuk di ofuro karena ini sangat penting bagi kebudayaan di Jepang. Selanjutnya, bagaimana dengan di sento atau pemandian umum? Untuk di pemandian umum, maka kita harus membuang
kebiasaan yang kita bawa di Indonesia ya. Jika di Indonesia biasanya kita menggunakan pemandian umum, biasanya kita menggunakan pakaian. Bisa atasannya saja dengan bawahan pendek ataupun bawahan pendek tapi tetap memakai pakaian. Tidak begitu dengan di Jepang. Ketika di pemandian umum, maka nantinya memasuki sento sudah dipersiapkan mana bagian wanita, mana bagian laki-laki. Nanti setelah diberikan alat-alatnya, maka di sana masuk ke loker, dan yang harus diingat adalah tanpa busana sedikit pun ya. Jadi bagian yang laki-laki tanpa busana sekalipun, begitu pula dengan yang perempuan. Ini juga sama, harus bersih-bersih terlebih dahulu, baru setelahnya bisa mandi di pemandian umum ya. Bahkan ada istilah hadaka no tsukiyai ya, dekat karena terbiasa di sento. Oke, itu minasang kebiasaan umum yang ada di Jepang dan Indonesia. Mudah-mudahan minasang nantinya bisa menerima ya keadaan tersebut, sehingga tidak kaget ketika suatu saat ke Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.